فصل على هذا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Allahumma faqihna fiddin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Subuh ini Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita untuk bertatap muka secara online. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini berterima kasih Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tercurahkan ke pangkuan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajmain. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita membedah kitab Dirasat Fiqhul Islam karangan Syekh Muhammad Hashim Abdullah. Kita sekarang masuk ke bab yang kelima ya, pemikiran Islam dan berbagai problematika kontemporer. Nah, ini penting pembahasan ini kami katakan. Kenapa? Karena untuk memberikan semacam pemahaman kepada kita bahwa sebagai seorang muslim adalah satu keharusan bagi kita menjadikan Islam sebagai kaidah fikriyah, sebagai standar berpikir, dan kiadah fikriyah sebagai pemimpin dalam berpikir, termasuk dalam menjalani kehidupan. Karena memang apa yang hari ini terjadi dalam kehidupan kita semuanya harus diatur dan diukur dengan standarisasi Islam. Kenapa? Karena nanti mau tidak mau, suka tidak suka, ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun perbuatan kita ini akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Islam itu sendiri. Apa yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an misalnya di surah Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsanahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan kamu setelah matimu dan kami catat untukmu apa yang telah engkau lakukan dan jejak amal apa yang telah kau tinggalkan, dan semuanya itu tercatat dalam lauhul mahfuz, kitab yang nyata, kitab yang ada ulama menafsirkan sebagai lauhul mahfuz, ada ulama mengatakan kitab amal. Terlepas dari itu, naktubu dicatat itu dengan standar apa? Standarisasi Islam, standarisasi hukum syarak. Maka penting bagi kita membahas, memahami dan mengerti konteks pelaksanaan kehidupan ini diukur, mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, harus distandarkan kepada ukuran Islam. Kenapa? Karena ujian akhir nanti ketika kita bertemu dengan Allah distandarisasikan dengan standarisasi Islam. Ya. Sama ya, kalau dalam kehidupan kita hari ini, kalau kita tahu ada proses kalibrasi yang dilakukan oleh manajemen dengan standar tertentu, maka mau tidak mau kita sebagai orang-orang manajemen itu akan melakukan proses pensetaraan atau penstabilan kehidupan kita dengan standarisasi yang sudah ditentukan tadi. Tidak bisa kita menggunakan pakai standar kita sendiri. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mahfum dari ayat fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Berhukumlah kalian dengan apa yang diturunkan oleh Allah, jangan ikuti hawa nafsu kalian. Kenapa? Karena standarisasi ini yang penting bagi kita. Kemudian ada kesalahan pemahaman yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, menganggap bahwa pemikiran-pemikiran Islam itu dianggap sebagai pemikiran kolot, tidak bersesuaian dengan perkembangan zaman. Ini satu kekeliruan. Kenapa? Karena ketika terjadi antara badan dengan pakaian tak cocok, bukan badan yang mengikuti pakaian, tapi harus pakaian mengikuti badan. Artinya harus teras, bukan benda mengikuti ukuran, tapi bukan ukuran yang mengikuti benda, tapi benda lah yang mengikuti ukuran. Itu yang benar. Dan Islam itu hadir sebagai alat ukur, sebagai pedoman. Maka harusnya ketika satu kasus tidak sesuai dengan pedoman, maka kasus itu diarahkan untuk kembali kepada pedoman, bukan pedoman itu dirubah untuk mengikuti kasus. Tidak relevan dianggap ajaran itu dengan konsep kekinian, maka bukan konsepnya yang dirubah, bukan ajarannya yang dirubah, tapi konsepnya yang dirubah, dikembalikan kepada standar. Baik, hal yang harus kita pahami bahwa ketika kita bicara Islam,
ada semacam kekeliruan tambahan yang sering terjadi di tengah-tengah umat, menganggap bahwa Islam itu adalah agama yang hanya membahas tentang konsep-konsep ilahiyah. Ini satu kekeliruan. Kenapa? Karena kalau kita bicara Islam, Allah sendiri memberikan jaminan. Nazzalna kitaba tibyanan likulli syai'. Ya, kami menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Sehingga tidak ada satu bagian pun dalam kehidupan ini kecuali ada aturan, ada skema, ada penaturan di dalam Islam itu sendiri. Karena Islam itu hadir untuk mengatur dan memberikan solusi atas setiap masalah yang terjadi tanpa memandang ras, tanpa memandang warna kulit, tanpa memandang waktu dan tempat. Kenapa? Karena Islam itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika Allah menyebutkan kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW menyampaikan bahwa dirinya diutus untuk kafat linnas, untuk seluruh manusia tanpa satu orang pun yang dilewati. Tidak ada satu kelompok pun yang itu terlewat dari ajaran Islam. Semuanya itu dibangun, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala aturan yang itu bisa digunakan kepada siapapun tanpa melihat latar belakang mereka, tanpa melihat warna kulit mereka, tanpa lagi melihat suku bangsa mereka. Kenapa? Karena kesempurnaan Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjangkau itu semua. Kita sudah sama-sama mahfum apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Maidah ayat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dinah. Al-yawma akmaltu lakum, pada hari ini kami sempurnakan untukmu agamamu, dinmu. Konsepsi sempurna artinya tidak ada satu bagian pun yang tidak tercover di dalam pembahasan itu. Tidaklah dikatakan sempurna kecuali seluruh hal yang ada di dalam bagian-bagian itu semuanya tercover dengan jelas di dalam Islam itu sendiri. Sehingga tidak perlu terjadi perubahan, tidak perlu terjadi penambahan, tidak perlu terjadi penggantian. Semuanya itu sudah sempurna, kamil. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kami sempurnakan untukmu nikmat kami. Nikmat dalam artian nikmat ajaran, bukan hanya nikmat dalam artian pemberian yang sifatnya jasadiah gitu. Namun nikmat ini bermakna umum. Termasuk diantaranya adalah nikmat petunjuk. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan petunjuk itu. Wa raditu lakumul islami dinan, dan kami ridhoi Islam itu sebagai din kalian. Bagian pertama dari ayat ini menyebutkan dinakum, bagian terakhir juga din, yang menunjukkan bahwa Islamlah yang telah disempurnakan itu, bukan selain Islam. Dan ini merupakan dalil tegas bahwa Islam hadir dengan kesempurnaannya dan tidak boleh, bahkan haram bagi kita untuk mengatakan atau meyakini bahwa ada hal, ada peristiwa, ada kejadian, ada benda-benda yang tidak ada hukumnya di dalam Islam. Makna ketika Nabi SAW menyebutkan antum a'lamu fi umuri dunyakum bukan berarti Islam tidak memberikan pemahaman ukuran atau standar dalam perkara itu. Tapi itulah standarnya. Dalam perkara-perkara mubah, Allah dan Rasulnya memberikan kewenangan kepada kita sebagai hamba Allah untuk memilah dan memilih mana yang dikerjakan, mana yang perkara yang ditinggalkan. Namun tidak ada satu perkara pun yang bebas aturan. Baik itu dalam konteks benda, maka berlakulah kaidah yang disepakati oleh para ulama, al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal setiap benda adalah mubah. Sampai apa? Sampai ditakyudu dalil tahrim. Sampai ditemukan dalil-dalil yang mengharamkannya.
Kenapa? Karena Allah sendiri menyebutkan dalam ayatnya mengatakan bahwa kami menundukkan apapun yang ada di alam ini untuk manusia. Kata tunduk itu diartikan pemanfaatannya, kebendaannya itu semuanya dibolehkan. Jadi hukum asal kebendaan itu boleh. Sampai ditemukan ada pengharaman, takyidnya itu adalah dalil yang mengharamkannya. Baik itu dalil itu berapa Al-Quran, As-Sunnah, apa atau hal-hal yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan apa-apa yang ditunjukkan oleh As-Sunnah itu sendiri. Ketika tidak ditemukan pembatasan atau takyid dari nas, maka semua benda itu kembali kepada hukum asalnya. Mana takyid secara umum benda-benda itu diharamkan karena zatnya, karena perolehannya, karena pemanfaatannya. Tiga. Kemudian hukum perbuatan, semua hukum perbuatan itu terikat kepada hukum syariat berdasarkan 5 hukum syarak terkait perbuatan. Apakah itu wajib, apakah itu sunnah atau mandub, apakah itu mubah atau boleh, apakah itu makruh, ataukah itu haram. Jadi sebuah kegiatan, sebuah perbuatan seorang hamba itu terikat kepada yang 5 tadi. Kalau bukan wajib, sesuatu yang diperintahkan, nasnya tegas, nas perintahnya tegas, kemudian sanksi bagi mereka yang meninggalkan perintah itu juga tegas, maka itu kategorinya wajib. Atau sunnah, perintahnya tidak tegas, atau sebaliknya perintahnya tegas, namun sanksi bagi yang meninggalkan perintah itu tidak tegas. Atau mungkin tidak ada sanksi. Sehingga konsekuensi hukumnya, sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kemudian yang ketiga mubah. Tidak ada perintah tegas dan tidak ada sanksi tegas. Atau sifatnya pilihan untuk mengerjakan atau meninggalkan. Atau dalam konsep yang lain kita temukan ada para ulama mengatakan yang mubah itu adalah salah satunya adalah perkara yang awalnya dilarang kemudian diperintahkan, itu mubah. Contoh seperti ziarah kubur, awalnya dilarang oleh Nabi SAW, kemudian berikutnya diperintahkan, sehingga para ulama mengatakan hukum ziarah kubur itu termasuk perkara yang mubah dalam hukum syariat. Kemudian makruh, sesuatu yang larangannya tidak tegas, atau mungkin larangannya tegas namun sanksinya tidak tegas, atau bisa dikatakan tidak ada sanksi, sehingga perkara ini konsekuensinya ditinggalkan berpahala, dikerjakan tidak berdosa. Kemudian yang terakhir haram, perkara yang larangannya tegas dan sanksi dari pekerjaan itu adalah juga tegas, sehingga para ulama mengatakan itu semua haram. Artinya baik dalam benda maupun perbuatan, kan di dalam kehidupan kita ini cuma 2 itu ada. Kalau bukan zatnya atau bendanya, pasti perbuatan yang menimpa benda tadi atau yang dikerjakan kepada benda tadi. Dalam hal ini karena yang dihisap itu adalah manusia, perbuatan manusia, maka yang kita fokus adalah perbuatan manusia itu sendiri. Bukan sementara hewan itu tak berlaku. Benda-benda mati juga tak berlaku. Robot tidak berlaku. Kenapa? Karena salah satu hal yang menjadi standar penentuan sesuatu itu dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala adanya akal. Akilan. Dan selain manusia, tidak ada yang memiliki akal. Oleh karena itu, wajib mengerahkan segenap daya upaya untuk menggali hukum-hukum syariat terhadap permasalahan-permasalahan yang ada, termasuk juga permasalahan-permasalahan baru. Hal ini dilakukan dengan cara apa? Menyempurnakan syarat-syarat untuk beristihad. Jadi tidak bisa, walaupun ada kewajiban untuk mencari hukum dalam perkara yang baru, namun yang boleh menetapkan hukum adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat untuk beristihad. Apa itu? 3. Pertama, fahmul dalil. Yang kedua, fahmul waqi. Dan yang ketiga,
terkait penguasaan alat dalam beristihad, yaitu salah satunya adalah bahasa Arab. Ya. Jadi para ulama memberikan kesimpulan termasuk Syekh Muhammad Husain Abdullah, seorang mujtahid itu harus faham dalil, punya pemahaman yang lengkap terhadap dalil, kemudian fahmul waqi, punya pemahaman yang sempurna terhadap fakta yang sedang dihukumi, baik itu faktanya berupa benda atau berupa perbuatan. Dan yang ketiga, fahmul lughah, pemahaman terhadap bahasa. Kenapa pemahaman bahasa ini penting? Karena memang tidak akan mungkin seseorang itu memahami dalil kecuali memang memahami bahasa. Bahasa yang dimaksud adalah bahasa Arab. Kenapa? Karena tidak bisa dipisahkan antara bahasa Arab dengan Islam itu sendiri. Alasannya apa? Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran itu berbahasa Arab. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, "Walladzi ba'atsa fil ummiyyi rasulan minhum." Dialah yang telah menurunkan kepadamu rasul yang ummi untukmu. Ya. Yang buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Wa yuzakkihim, dialah yang menyucikan kamu. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dialah pula yang mengajarkan kepadamu Al-Quran dan Al-Hikmah, hadisnya, yaitu As-Sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Dan sesungguhnya mereka sebelum kehadiran para nabi yang mengajarkan kitab termasuk orang-orang yang dolin, tersesat, mubin, secara nyata. Kenapa? Karena memang menjadikan hawa nafsunya, keinginannya sebagai standar dalam menjalani kehidupan. Jika senang maka dikerjakan, jika tidak senang maka ditinggalkan. Jadi keberadaan Rasul yang mengajarkan kitab dan hikmah serta menyucikan hati mereka itu difungsikan salah satu poin terpentingnya adalah bagaimana memposisikan mereka agar tidak tersesat. Dalam apa? Dalam menetapkan hukum, dalam menetapkan standarisasi pelaksanaan atas setiap hukum itu sendiri. Jadi seorang itu tidak akan pernah sampai kepada Waalaikumsalam, tidak akan pernah sampai kepada kebenaran, tidak akan pernah sampai kepada jalan yang lurus sampai mereka menjadikan dirinya tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW berupa kitab dan hikmah, Al-Quran dan As-Sunnah. Dan terkait bahasa Arab ini memang beberapa ayat disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran ini dalam bahasa Arab, sehingga fahmul lughatul Arabiyah adalah perkara yang paling utama harus dimiliki. Salah satu orang mana? Orang Medan. Salah satu bagian yang tidak boleh tidak dikuasai oleh seorang muslim itu adalah kemampuan bahasa, yang itu bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab itu adalah bahasa hukum syariat. Tidak akan mungkin kita memahami syariat kecuali kita memahami bahasa Arab. Bahkan Imam Syafi'i sendiri mewajibkan bagi setiap muslim selama dirinya muslim wajib mengetahui bahasa Arab. Dan batas kewajiban itu adalah standarisasinya minimal sampai mereka memahami apa yang mereka baca dalam sholat mereka. Jadi itu standar dalam pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan berdosa seorang muslim kecuali dia memahami bahasa Arab. Batas minimalnya apa? Adalah dia tahu apa yang dibaca dalam sholat mereka. Kalau dia tidak tahu arti, tidak mengerti apa yang dibaca dalam sholat mereka, berarti mereka berdosa. Itu pemahaman Imam Syafi'i. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertegas perkara tentang keterikatan antara bahasa Arab. Ingat ya, yang disebut itu adalah bahasa Arab, bukan adat istiadat Arab. Nah, ini harus bisa dibedakan. Islam dan Arab itu dua perkara yang berbeda. Tapi Islam dengan bahasa Arab dua perkara yang satu, menyatu. Nah, ini harus dipahami dengan jelas. Saya ulangi, Islam dengan Arab dalam konteks urufnya
adat kebiasaannya itu dua perkara yang berbeda. Tapi Islam dengan bahasa Arab dua perkara yang menyatu, tak boleh dipisahkan. Ketika seseorang itu memisahkan antara Islam dan bahasa Arab, itu artinya dia sedang memisahkan dua kekuatan utama umat. Tidak akan mungkin memahami Islam kecuali memahami bahasa Arab. Karena perlu kami tegaskan ini, kenapa? Kami sering menemukan ada pernyataan yang seolah-olah membentur-benturkan antara Islam dengan Arab atau menyamakan Islam dengan Arab, bahkan sampai pada tatanan melakukan proses kebencian mutlak, hatta sampai pada membenci bahasanya. Padahal antara Islam dengan Arab dua hal yang berbeda, tapi antara Islam dengan bahasa Arab itu dua hal yang saling menyatu. Tidak akan mungkin mampu memahami Islam kecuali dia memahami bahasa Arab. Dasarnya apa? Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ada 3 ayat disebutkan Allah dalam Al-Qur'an, salah satunya surat Az-Zukhruf ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, "Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menjadikan Al-Qur'an itu dalam bahasa Arab. Fungsinya apa? La'allakum ta'qilun, agar kalian memahami, melakukan ta'qil, menggunakan akal kalian untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu. Kenapa? Karena memang apa ya? Pemahaman bahasa Arab itu adalah pemahaman yang paling sempurna di antara seluruh bahasa. Ya. Ini yang sebagian ulama mengatakan kenapa Allah memilih bahasa Arab ketimbang bahasa lain. Kalau dilihat dari kemampuan kosakata bahasa Arab itu paling sempurna dibandingkan semua kosakata yang ada. Kosakata yang paling lengkap. Bahkan kalau bahasa Indonesia itu cuma punya 20.000 kosakata, selebihnya adalah bahasa serapan. Kalau bahasa Arab itu sempurna, nyaris dikatakan sempurna, dengan struktur bahasa yang unik. Bahkan kami pernah mendapatkan semacam penjelasan dari beberapa guru bahasa itu mengatakan bahwa rumus penggunaan bahasa Inggris sekalipun itu juga mengekor pada penggunaan bahasa Arab. Dalam sisi penetapan rumusnya, ada beberapa hal yang sifatnya itu ditemukan ternyata bahasa Inggris itu yang kita pelajari itu mengekor kepada bahasa Arab dari sisi cara-cara pelafasan, dari sisi cara-cara peletakan kaidahnya. Jadi terkait bahasa Arab itu perkara yang tidak boleh tidak itu menyatu dalam konsepsi Islam. Tidak akan pernah seseorang itu memahami Islam secara lengkap dan secara sempurna kecuali mereka memahami bahasa Arab. Itu kenapa salah satu hikmah para ulama menetapkan haram hukumnya bukanlah suatu Al-Quran kecuali yang berbahasa Arab itu sendiri. Yang terjemahan itu bukan bagian dari Al-Quran. Dan ketika terjadi distorsi antara pemahaman dalam konteks terjemahan dengan konsepsi bahasa aslinya, maka wajib bagi seorang muslim itu untuk kembali kepada bahasa asli dari Al-Quran itu sendiri, yaitu bahasa Arab. Kemukjizatan Al-Quran bukan hanya dilihat dari isinya dengan bahasa Arab, juga dilihat dari lafaz dan gaya bahasanya. Sehingga bahasa Arab menjadi sebuah elemen penting dalam Islam. Kenapa? Karena dia merupakan elemen penting yang tidak bisa dipisahkan dari Al-Quran. Hingga dapat dikatakan bahwa Al-Quran tidak akan pernah eksis kecuali bersamanya dipahami dengan bahasa Arab itu sendiri. Itu kenapa di awal tadi kami sebutkan bahwa antara Islam dengan bahasa Arab dua perkara yang saling menyatu, saling menguatkan. Tidak akan pernah mengetahui bahasa Al-Quran, bahasa Islam,
tidak akan pernah mengetahui isi Islam kecuali kita memahami bahasa Arab sebagai pengantar itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa tidak akan mungkin kita bisa menjalankan Islam kecuali kita mengerti konsepsi bahasa Arab. Ini kenapa hari ini Muslim itu terkesan ya, jauh dari agamanya, karena memang mereka jauh dari bahasanya, menganggap bahasa Arab itu adalah bahasa asing. Makanya kami ketika dulu ikut kursus bahasa Arab itu disebutkan oleh tentornya, mengatakan bahwa hal yang harus dihilangkan dari pemikiran umat Islam itu mengatakan bahasa Arab itu adalah bahasa asing. Kenapa? Karena nyaris 50% kehidupan kita itu menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa harian. Termasuk dalam bahasa Indonesia, itu banyak kata-kata serapan itu berasal dari bahasa Arab. Ya, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Dewannya itu bahasa Arab, rakyatnya bahasa Arab. Dewan Majelis MPR ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat, majelisnya pakai bahasa Arab, musyawarahnya bahasa Arab, rakyatnya bahasa Arab. Bahkan hampir setiap aktivitas kita itu menggunakan bahasa Arab, terutama dalam aktivitas ibadah. Kita itu 5 kali sehari semalam itu pasti menggunakan bahasa Arab dalam aktivitas ibadah kita. Dan tidak sah bagi seorang yang melaksanakan ibadah-ibadah tertentu itu kecuali dengan menggunakan bahasa Arab. Contoh, tak sah sholat kecuali bahasa Arab. Bahkan batal sholat seseorang ketika munculnya bahasa di luar bahasa Arab. Walaupun tidak semua bahasa Arab boleh ya. Tapi salah satu poinnya tidak sah seseorang kecuali seorang sholat kecuali semua rukunnya itu dibahasakan dengan bahasa Arab. Kan pernah terjadi kan di Indonesia itu orang yang menambahkan bahasa Arab dengan bahasa lokal, sholat dengan 2 bahasa, maka batal sholatnya. Jangankan menghilangkan bahasa Arab, menambah bahasa selain bahasa Arab saja bisa membatalkan sholatnya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar katanya. Tidak boleh, kecuali dalam hati saja dia memahami apa yang dimaksud dilafazkan oleh lisannya Allahu Akbar, dipahami secara hatinya bahwa maksud dari kalimat Allahu Akbar. Ya Ustaz, sinyal Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Putus sinyal Ustaz. Iya. Atau Ustaz nggak usah pakai video, nggak apa-apa. Oh, matiin video ya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putus urusan Ustaz, hilang suara ini. Hilang timbul Pak Ustaz. Atau Pak Ustaz nggak apa-apa, nggak usah pakai video dulu. Sementara Pak Ustaz. Di tempat saya mati lampu ini soalnya. Oh, saya mohon maaf lah. Iya. Wah, kalau mati lampu sekarang, lampu mati, internet juga mati. Saya nggak ngerti nih sekarang kenapa ini. Nah. Ya mudah-mudahan kalau handphone saya masih ada sinyalnya. Oh, ada sinyal Ustaz ya. Oh, jadi iya. Sinyalnya saya pindah ke handphone, kalau wifi-nya nggak bisa pakai karena mati ke total kan. Iya. Ya di ya, mudah-mudahan towernya masih mampu menangkap sinyal ya. Jadi kalau nanti memang nggak bisa lagi, saya mohon maaf. Iya Pak Ustaz. Iya. Baik, kita lanjutkan ya. Iya Pak Ustaz. Jadi, boleh ini sedikit dulu Ustaz. Oke, tafadhol. Kajian kita untuk pendahuluan Ustaz. Boleh. Ya, tadi saya agak ini juga mohon maaf Ustaz ini Ustaz.
Saya agak berpikir juga tadi, Ustadz sering menyampaikan kekeliruan-kekeliruan umat. Nah, artinya kekeliruan ini gimana? Jadi, ini Coba deh intip harga di TikTok sekarang.
kita masuk ke zaman Ruwaibidah. Nabi sendiri menyebutkan ada satu masa di mana nanti zamannya zaman Ruwaibidah. Apa itu zaman Ruwaibidah? Zaman fitnah, di mana yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Maka ketika Nabi menyebutkan itu bukan untuk memberikan semacam penegasan kepada kita untuk menghukumi orang-orang yang benar dan salah, tapi memposisikan kita untuk berhati-hati melakukan proses penjagaan pada diri kita, jangan sampai kita terjebak pada fitnah tadi, terjebak pada kekeliruan tadi. Termasuk itu kenapa kami menyebutkan hari ini umat banyak yang keliru. Kenapa? Karena memang kita masuk ke zaman itu bukan untuk menghukumi siapa yang benar siapa yang salah, karena memang posisi kita bukan memposisikan benar dan salah, tapi mencoba mengembalikan perkara itu kepada hukum syariat itu sendiri. Fazakir innama anta muzakir, kata Allah. Berilah peringatan, engkau hanya pemberi peringatan, bukan menghukumi. Namun dengan apa kita memperingati diri kita, memperingati umat ini dengan hukum, dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi bagi kita yang sedang belajar hari ini, fokus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan apa? Mengembalikan kepada, ketika kita tidak tahu, bertanyalah kepada ulama-ulama yang tahu. Bertanyalah kepada ahli ilmu, kata Rasulullah SAW. In kuntum ta'lamun, ketika engkau tidak mengetahui, bertanyalah kepada ahli ilmu. Untuk apa? Menjaga diri kita jangan sampai tersesat. Apatah lagi, Nabi sudah mengabarkan 14 abad yang lalu, nanti akan ada ulama-ulama yang mengajak kalian ke neraka-neraka Allah. Siapa mereka? Mereka itu dari mulut-mulut kalian, dan mereka itu dari pakaian-pakaian kalian. Sehingga para mufasir hadis mengatakan, nanti kita akan temukan ulama-ulama yang itu menggunakan ayat bukan untuk menjelaskan arti ayat, tapi malah menggiring umat pada kesesatan. Maka kehati-hatian kita itu yang kita jaga. Bahkan Nabi menyebutkan itu mereka dengan bahasa al-kalbi. Mereka itu seperti anjing. Karakter anjing itu apa? Menjilat. Ulama-ulama penjilat. Menjilat kekuasaan, menjilat keuangan. Bahasa Nabi itu bahasa orang disebutkan Nabi. Nah, namun siapa ulamanya, tinggal kita melakukan proses penstandarisasian dengan menilai dengan standar hukum syara. Ketika mereka mengangkangi hukum syara untuk kepentingan hawa nafsu mereka, maka ini mereka sudah bagian dari hal itu. Namun titik fokus kita bukan menilai mereka. Kenapa? Karena kita tidak bertanggung jawab terhadap mereka. Yang kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Maka ketika ada pernyataan dari guru-guru kita mengatakan umat ini tersesat, artinya fokusnya kepada diri kita, menjaga jangan sampai kita tersesat. Maka belajarlah dengan benar, munculkan semangat belajar, semangat mencari ilmu, mencari kebenaran, agar kita tidak tersesat pada hal itu. Bukan memfokuskan diri pada hal-hal yang sifatnya menghukumi umat. Jumpa orang, oh kau salah, enggak ke situ larinya. Ya. Fokus kita itu adalah menyelamatkan diri kita, kemudian menyampaikan kepada umat dengan bil hikmah wal mau'izatul hasanah wa jadilhum billati hiyal ahsan. Itu kalimat-kalimat Al-Quran begitu memahaminya. Jadi fokusnya ke sana, bukan fokus memberi rasa takut, tidak, tapi memberikan wanti-wanti kepada kita, mempersiapkan batin kita, mempersiapkan diri kita, mental kita dengan konsep yang benar. Sama kayak Pak Junadi kan sebagai salah satu untuk standar pembukuan ya Pak, dalam apa? Dalam apa istilahnya? Kalau Pak Pakar kan training pembukuan keuangan aja. Iya. Kenapa dilakukan? Saya ya praktisi di kantor aja sih Ustaz untuk ini. Job yang sesuai dengan ilmu yang didapat ya jobnya praktisi. Jadi enggak itu Ustaz. Kenapa adanya praktisi, adanya para mentor yang begitu? Karena memang konsep sekarang ini banyak orang-orang yang tersesat menggunakan nafsu mereka dalam menata keekonomian, padahal ada standar yang harus diikuti, ada ukuran yang harus diikuti. Nggak bisa pakai TST, tahu sama tahu, enggak, tapi harus dikembalikan kepada standar supaya tidak lari dari rule.
Kan kehadiran mentor itu menjelaskan, oh di sini kalau salah, kebanyakan kesalahannya di sini, maka perbaikinya di sini. Kan begitu penyataannya. Gitu. Sama seperti ketika tadi kami katakan, umat ini banyak kelirunya. Bukan berarti kita menghukumi umat ini keliru semua, enggak. Tapi kita yang mawas diri. Jangan salah berguru, jangan salah mengambil keilmuan agar kita tidak tersesat. Bukankah kita sudah berdoa 17 kali sehari semalam mengatakan, ihdinas syaratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami ke jalan yang lurus. Sayangnya hari ini banyak kita temukan di lapangan, jalan-jalannya udah mulai nggak lurus. Contoh, kemarin ketika kasus dolar. Seorang pemimpin itu punya tanggung jawab untuk memastikan umat itu sejahtera. Umat itu mendapatkan eh, pemenuhan terhadap setiap hal yang merupakan hak mereka. Kita ingat bagaimana Umar bin Khattab, bukan masalah makan saja, masalah keledai terperosok di jalan saja dia takutnya luar biasa. Makanya skema di dalam Islam tuh kalau ada masalah kelaparan, pemimpin harus pertama kali lapar. Kalau masalah kenyang, pemimpin harus terakhir kali kenyang. Kenapa? Karena bicara riayah. Bukan bicara masalah akidah. Babnya bukan bab akidah. Tapi sayangnya pemahaman tadi diletakkan di bab riayah. Sehingga tidak boleh mengkritik pemerintah terhadap kebijakannya. Kenapa? Karena itu sudah qada Allah. Ini keliru. Babnya bukan bab qada dan qadar yang kita bahas, tapi bab riayah. Sama dalam konteks manajemen keekonomian sebuah perusahaan. Kerugian itu sudah ketentuan Allah, tapi kan nggak bisa kita katakan sebagai orang manajemen ketika CEO datang nanya ke kita, atau kita sebagai CEO nanya kepada karyawan, karyawan mengatakan sudah qada Allah Pak, kita rugi. Yang kita tanyakan sama mereka itu apa? Nah, bagaimana manajemen kalian kok bisa sampai rugi? Marketingnya bagaimana? Produksinya bagaimana? Kemudian manajemen-manajemen lain seperti apa? Apakah ini pure takdir atau bagian dari kesalahan manajemen? Kalau kesalahan manajemen, dirubah manajemen itu. Dan ini kan nggak terjadi, ini keliruan yang ini bukan satu dua kali terjadi, banyak kali kita lihat, dan itu dilakukan oleh orang-orang yang tanda petik ahli agama. Ya, tanda petik ya, dalam artian ya ini bentuk yang sekarang terjadi di tengah-tengah umat. Itu kenapa kami katakan hati-hati sekarang bahwa banyak kesesatan yang merajalela di tengah-tengah umat. Maka penting bagi kita betul-betul mempelajari. Dengan apa? Standarisasi Al-Quran dan As-Sunnah sebagai bagian terpenting dalam kehidupan kita. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi di ayat yang kami bacakan di awal tadi. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul yang ummi itu untuk membersihkan mereka, menyucikan mereka, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa disebutkan Allah begitu? Karena memang standarisasinya, kaidah fikriyahnya, dan kiadah fikriyah umat itu harus dikembalikan kepada hukum syara, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Saat ini belum. Itu pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, kenapa nggak dijadikan bahasa Indonesia, bahasa Arab sebagai bahasa resmi kedua? Ya, kita ingat dalam sejarah bangsa negeri ini, bahwa negeri ini itu tidak lepas dari sejarah kelam penjajahan. Di mana di beberapa literatur kita temukan adanya semacam kompromi yang terjadi antara founding father negeri ini dengan para penjajah.
masjidnya dihancurkan, dia akan angkat pedang siapa menghancurkan itu. Menunjukkan apa? Semangat keislamannya tinggi, tapi keilmuan keislamannya itu rendah. Kenapa ilmu Islamnya itu rendah? Kemampuan bahasanya. Dan itu dipelihara. Sengaja dipelihara oleh salah satunya adalah penguasa-penguasa asing, antek-antek asing, dan penguasa dan orang-orang asing yang memang punya keinginan untuk menjajah. Makanya konsep-konsep kecerdasan itu dihilangkan. Salah satu pola yang paling mencerdaskan gitu itu adalah ketika Islam itu hadir. Maka ketika orang mempelajari Islam tidak diberikan kesempatan untuk bangkit dengan Islam itu sendiri. Padahal kalau kata Syekh Taqiyuddin Rabbani, orang ketika dia menjadi Islam itu pasti nahdoh, pasti bangkit. Karena aslinya iman itu membangkitkan. Makanya di dalam kitab Nizamul Islam, bab pertama, kalimat pertama yang dimunculkan oleh Syekh Taqiyuddin Rabbani itu adalah an-nahdoh, kebangkitan. Karena iman itu pasti membangkitkan. Kapan iman itu bangkit? Kalau iman itu didasarkan pada pengetahuan. Kapan pengetahuan itu dimiliki? Kalau dia mengetahui bahasanya. Dan bahasa iman itu adalah bahasa Arab. Dan itu tidak akan mungkin diridhoi oleh musuh-musuh Allah. Dan itu kan sudah dituangkan Allah dalam Al-Quran. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah diridhoi, tidak akan pernah ridho orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti milah mereka. Apa salah satu milah mereka? Yang menjadikan dunia sebagai tujuan, bukan menjadikan dunia sebagai alat. Kalau orang mengerti bahasa Arab, dia tahu dunia itu cuma alat, bukan tujuan. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Syukur Ustaz. Paham Ustaz. Iya. Ya, Fan. Sampai sekarang ini ya seolah kandung Al-Quran itu lebih. Ya mudah-mudahan Ustaz ke depan bahasa Arab ini untuk anak-anak keturunan kita itu bisa menjadi bahasa yang dikuasai dan akhirnya mempelajari Al-Quran itu kan lebih bisa itu istilahnya, lebih bisa mendalam. Iya. Dibandingkan saya sebenarnya kok nyesal juga kok nggak bisa ya. Ya artinya kita memahami Al-Quran akhirnya dari terjemahan kan Ustaz gitu. Iya. Kan nggak jadi apa-apa untuk tahap awal Pak. Kita kan Tapi cuma penyesalan. Iya, mengkatamkan membaca Al-Quran. Kemarin juga ada Ustadz di pengajian kita itu menyampaikan kenapa tidak pernah mengatamkan terjemahan bahasa gitu Ustadz. Nah, ini juga apakah perlu juga kita mengkatamkan terjemahan? Kita kan mengkatamkan kan bacaan Al-Quran gitu. Saya lihat juga ada juga sih yang mengkatamkan terjemahan bahasa. Jadi membaca terjemahan aja mungkin apa maksudnya gitu Ustaz. Ya Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Paham Ustaz apa yang Ustaz sampaikan tadi dari pertanyaan pertama yang kedua Ustaz. Ya. Cuman kami dapat nasihat dari guru kami, kita jangan terlarut dengan penyesalan. Karena walaupun usia kita sudah terlanjur terlalu dewasa atau terlalu matang, tidak masalah. Kenapa? Karena ternyata kalau kita baca literatur para ulama itu, ada ulama-ulama yang mulai tobatnya itu di usia senja, bahkan jadi ulama besar. Termasuk diantaranya adalah salah satu guru dari Imam Asy-Syafi'i, Syekh Iyad Hilal, itu tobatnya di atas usia 40. Lalu ada ulama-ulama yang memang memulai pemahaman keislamannya itu di usia muda, tapi tidak sedikit ulama yang itu memulai dari usia tua, usia 40-an ke atas. Ada yang usia 60, bahkan mulai. Ya, kita tinggal ikhtiar saja. Masalah pemahaman itu adalah pemberian. Makanya kami ketika mempelajari qada wal qadar, disitulah mulai paham bahwa
paham atau tidak paham itu adalah rezeki yang dianugerahkan Allah. Sehingga bukan hak kita menentukan saya sudah belajar wajib paham, enggak. Tapi murni pemberian Allah itu. Tapi tugas kita itu apa? Mengusahakan agar kita paham. Jadi mengusahakan paham itu hak kita dan tanggung jawab kita, tapi memastikan kita paham itu adalah haknya Allah. Jangan ambil haknya Allah. Makanya doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu apa? Rabbi jibna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, berikan kepadaku ilmu dan anugerahkan kepada diriku pemahaman. Jadi pemahaman itu adalah anugerah dari Allah, murni anugerah dari Allah. Sehingga kepada siapa yang Allah berikan, ya Allah berikan. Ada orang yang baru belajar sedikit, paham cepat pahamnya. Ada orang sudah belajar bertahun-tahun tak paham-paham. Tapi apakah kita harus berhenti untuk belajar? Jangan. Kenapa? Karena pahalanya dari yang kita dapat itu adalah dari prosesnya. Hasil itu nggak dihitung Allah. Yang dihitung Allah itu adalah proses apa yang kita lakukan untuk menuju ke pemahaman tadi. Karena hasil itu hak murni, prerogatifnya hak murni Allah, bukan hak kita. Maka selalulah ketika kita mulai belajar, disampaikan oleh guru-guru kita bahwa ketika memulai pembelajaran, baca doanya, Rabbi jidna ilman warzuqna fahman, mu'amalan mutakabbalan warizqan wasi'an, dan seterusnya. Tapi insya Allah kan kita minimal kita sudah paham apa yang kita baca dalam sholat. Walaupun modalnya bukan modal ngerti secara lafzi ya, makna-makna tersirat seperti Ustaz Hidayat yang memahami setiap bahasa lafaz yang kita baca dalam sholat. Kenapa baca Allahu Akbar kabira atau Allahumma ba'id, itu maksudnya apa? Allahu Akbar maksudnya apa? Walaupun kita baru tahu artinya saja, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu masih lumayan, tapi artinya kalau itu sudah memenuhi apa yang disebutkan Imam Syafi'i tadi, memenuhi kewajiban. Minimal tahu apa yang kita baca. Walaupun belum memahami secara jelas. Kalau sudah memahami kan baru paham apa yang kita baca dalam sholat kita, baru kita dapat khusyuk sempurna itu. Kenapa? Merasa dialog kita jalan dengan Allah. Kan sama kalau kita ngikuti training, kalau kita nggak paham apa yang dijelaskan oleh tentor atau oleh coach, maka ngambang aja, walaupun kita berada di tempat itu, ngambang apa yang disebutkan kawan tuh. Tapi kalau kita sudah paham, ke sana, mulai kalimat itu muncul. Tapi ingat, pemahaman itu murni hak prerogatif Allah, diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berharap mudah-mudahan kita yang semua yang ada di sini diberikan pemahaman keislaman secara sempurna oleh Allah, sehingga kita bisa mengamalkan untuk diri kita, menyampaikan kepada keluarga kita, bahkan menyampaikan kepada umat-umat di sekitaran kita. Amin ya Allah. Amin. Mungkin cukup ya, karena udah mau jam 7 Pak Ustaz ya? Saya ini musim liburan, jadi saya waktu cuman kita tutup dulu supaya terpenuhi akad-akad kita. Nanti setelah ditutup dengan doa, kalau memang ada yang ingin kita diskusikan, kami buka, nggak apa-apa, sampai jam 7.30 ya. Ada Bang Raja nih Pak Ustaz. Kalau memang nanti ada keperluan lain, dipersilakan saja. Kalau kami sekarang memang anak-anak musim libur ini. Jadi guru cuma seminggu sekali ke sekolah. Siap. Satu lagi Pak Ustaz, sebelum tutup Pak Ustaz. Ada Bang Raja nih Pak Ustaz. Kita cukupkan dulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah. Kita tuh Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan da'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil az-zalimina biz-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lijamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batil warzuqna ijtinabah. Allahumma na'udzubika minal ilmi la yanfa' wa na'udzubika minal qalbi la yasha' wa na'udzubika minan nafsi la tasba' wa na'udzubika minad du'a'i la yasma'. اللهم نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من خلبة الدين وكار الرجال ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Maaf atas segala kesilapan dan kekurangan, pada Allah kami ampun. Kepada bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang masih mau nimbrung, boleh, yang punya aktivitas lain juga dipersilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom tanpa harus permisi lagi. Baik, Pak Ustaz. Baik, Bang Raja, Pak Ustaz. ini menjawab pertanyaan dari Pak Reja. Ya, Pak Ustaz.